Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan membedah, yaitu cara kerja yang saya lakukan di sistem Kocor, atau bisa dikatakan kalau bahasa ilmu ya ilmunya lah, kalau bahasa rahasia rahasianya lah. Dan di sini saya katakan sebenarnya itu kembali lagi kepada feelings, karena secara keilmuan, kalau bahasa ilmu lah, itu nggak bisa textbook, nggak bisa kita tulis di buku dan dipelajari 100% kita duplikasi semua yang ada di situ. Itu nggak bisa, karena di setiap daerah unsur air beda, di setiap daerah cuaca beda, di setiap manusia bahkan cara penanganannya beda. Makanya setiap pernyataan saya itu lebih mengarah kepada insting, karena ini di sini saya akan buktikan. Kebetulan ini ada 5 bak yang terisi dan memang saya lakukan Kocor. Sebenarnya rencananya saya mau buat untuk di fitur gabung latihan privat. Cuman dikarenakan sayanya terlalu banyak waktu di luar, karena bagaimanapun juga dalam satu siklus untuk fitur gabung kan saya harus mulai dari nol, mulai tebar, penyediaan sampai panen. Itu harus ada videonya secara bertahap seperti itu. Dan sementara kesibukan saya banyak di luar, jadi saya nggak bisa melakukan itu dalam waktu 60 hari. Karena setidaknya 60 hari itu minimal saya harus setiap hari ada di rumah. Dan itu makanya untuk sahabat-sahabat yang menunggu, yang sudah join gabung untuk menunggu video di fitur gabung, mungkin saya delay dulu, ditunda dulu supaya apa namanya, supaya lebih sempurna lah hasilnya. Makanya yang ini untuk sistem Kocor di fitur gabung saya enggak jadikan bahan untuk pelatihan online di fitur gabung. Ini lebih kepada ya biasa sajalah. Makanya ini saya di-upload di fitur biasa seperti itu. Oke, seperti apa sebelum kita membahas cara kerjanya seperti apa, di sini saya mau kasih makan dulu. Iya, saya mau kasih makan dulu, sahabat bisa lihat. Kemana hasilnya? Aku mau kasih makan. Iya, sini aja, yang ini aja. Warna coklat. Ke tengah, ke tengah. Nah, sahabat bisa lihat, yang ini ukurannya udah kisaran 12 1 kilo isinya. Dan nanti setelah saya pemberian makan, nanti saya akan bahas kenapa warna airnya berbeda seperti itu. Sementara sistemnya sama, kita menggunakan sistem Kocor. Jauh-jauh aja lah. Iya. Yang tengah nih makan semuanya. Oh ini aneh. Aneh lagi nih. Awas jatuh. Awas jatuh. Pelan-pelan. Oke, yang ini lagi yang besar. Yang ini sahabat, ini sudah masuk. Ini sudah ada yang 67, 678 lah isinya. Ini sudah masuk. Nah, yang ini beberapa hari lagi panen lah bahasanya. Beberapa hari lagi kita panen. Mungkin 2-3 hari lagi. Makanya saya ada momen mau buatkan video. Karena ini nggak lama lagi mau panen. Seperti itu. Terus nanti ada pembahasan juga, kenapa ini ada 5 bak semua beda-beda gitu. Yang ini kan 2-3 hari lagi panen. Yang ini udah isi 12, kemungkinan 10 hari lagi panen. Bahkan ada yang 15 hari lagi panen seperti itu. Jadi nanti saya terangkan secara menyeluruh kenapa ukurannya nggak sama seperti itu. Nah, ini beberapa hari lagi panen. Dan ini sebenarnya belum jam makan, karena ini jam 3, baru jam 3.
Cuman saya ada acara mau ambil benih, mau kirim benih dari sahabat kita dikirim ke yang segmen pembesaran. Jadi saya mau ambil benih yaitu di tempat sahabat kita yang di segmen pembenihan. Nanti saya ambil dan saya kirim ke sahabat kita yang lainnya yang ada di segmen pembesaran seperti itu. Dan ini semuanya udah masuk ukuran sahabat. Semuanya ini sudah masuk ukuran, sudah besar. Dan kalau jam makan, kalau sore, bak yang ini satu, ini hampir 1 ember seperti itu. Oleh karena ini mungkin ya masih siang, jadi agak sedikit kurang. Masih panas, bukan hanya siang. Ini masih panas karena baru jam 3. Oke, kita yang lain lagi. Iya, terus sana terus. Yang ini sahabat bisa lihat, yang ini 20 isinya 1 kilo. Kalau yang Oke, yang ini sahabat bisa lihat, ini masih kecil. Ini isi 20 1 kilo. Nah, yang ini isi 20, ini masih kecil. Airnya pun sahabat bisa lihat, ini lebih jernih. Lebih jernih, hijaunya hijau jernih. Karena yang pertama jumlah ikannya sedikit, dan yang kedua ini masih kecil. Dan setelah pemberian makan kita bahas nanti kenapa bisa airnya berbeda, ukurannya pun berbeda seperti itu. Ini masih kecil. Oke. Udah, yang ini lagi, satu lagi. Satu lagi. Oke. Iya. 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 Parah ini, parah ya. Nah. Iya, lempar yang jauh. Kita lempar yang jauh biar kebagian rata semuanya. Kasihan yang nggak kebagian sana, ke depan sana. Oke, nah inilah sahabat. Semuanya makan. Iya. Itu yang ada. Biar udah nanti malam kasih lagi. Biarin aja. Iya, nanti malam kan kasih lagi. Oke sahabat, kalau yang ini kurang lebih isinya 18-an per kilo. Yang ini, yang di belakang saya ini tadi 20 per kilo. Untuk sekarang lah, sampling untuk sekarang. Oke, 1 bak lagi. Pindah lagi sini. Udah silah mas itu aja. Bapak aja sini. Yang ini mah lebih kecil sahabat. Ini kisaran 25 1 kilo. 25 bahkan ada sampai 30-an lah. Ini yang paling kecil dan ini yang paling banyak bahkan 1 bak ini. Ini paling kecil tapi paling banyak lah. Karena ukurannya yang paling kecil hanya ini kisaran 25 sampai 30 seperti itu. Bahkan dikarenakan ini belum jam makan juga, jadi saya pun mau kasih makan sederhana saja, nggak sampai terlalu kenyang. Nanti malam baru saya kasih lagi. Karena sahabat bisa lihat yang di belakang saya tadi kan, baru berhenti, tuh masih kurang lagi. Seperti itu. Jadi saya kasih makan sederhana saja karena ini bukan jam makan sebenarnya. Kenapa saya kasih makan awal? Yang pertama saya mau jarak jauh perjalanan ambil benih, dan yang kedua sekalian karena saya mau bikin konten, jadi saya bagi waktu lah seperti itu. Oke, ini mau kasih makan lagi nggak? Hah? Ada cuma takut lewat situ. Iya. Takut. Ya udah. Kita lewat sini guys. Iya, lewat sini. Awas jatuh. Nah, jadi di sini saya sesuai janji saya tinggal menerangkan kenapa ini airnya berbeda. Ada yang ini kan coklat pekat, agak putih. Terus yang di belakang sana itu yang paling besar itu sudah mengarah ke merah seperti red water system. Terus kalau yang ini bening, hijau tapi bening.
Dan kalau yang ini hijau tapi agak sedikit pekat hijaunya, hijau tebal. Dan yang paling kecil ini merah muda. Ini merah tapi agak bening, seperti itu. Oke. Dan penjelasannya seperti ini, sahabat. Semuanya ini bukan karena kocor, tapi lebih kepada kepadatan. Contoh, yang merah itu kepadatannya memang semuanya nggak banyak lah. Yang itu cuman 4.000-an, 4.000 ekor. Dan itu memang belum maksimal untuk sistem kocor, karena biasanya saya pakai 5.000. Kalau untuk sistem kocor bahkan lebih, karena sistem red water system pun saya pakai 5.000. Dan kalau sistem kocor itu bisa sampai 7.000, seperti itu. Tapi ini yang standar lah. Ini isinya yang ini 4.000. Dan kenapa bisa merah? Yang pertama, ikannya udah besar. Dan yang kedua, saya nggak tambah besar lagi kocornya. Jadi sistem kocor itu yang sebenarnya begini, pada dasarnya nih, kuncinya lah bahasanya. Kuncinya sistem kocor ini begini. Ini versi saya, tapi saya itu belum pernah budidaya lele di air yang jernih, meskipun sistem kocor. Kecuali sistem booster. Meskipun saya menggunakan sistem booster, memang nggak sejernih kayak di sistem air deras atau di keramba. Tetap kelihatannya butek. Cuman kalau sistem booster itu mengarahnya ke coklat, tapi coklatnya jernih seperti itu, karena ada pembuangan kotoran setiap hari. Dan untuk sistem kocor kita nggak menggunakan pembuangan kotoran. Kenapa? Karena secara otomatis kotoran akan keluar dari water levelnya, seperti itu. Terus oke, kita bahas yang tadi dulu. Kenapa saya katakan ini bisa berwarna berbeda-beda? Karena yang saya bilang di tadi itu lebih ke kepadatan. Yang ini merah karena ini 4.000 kepadatannya dan ikannya udah besar, jadi kotorannya itu lebih banyak. Terus kenapa yang ini coklat? Itu pun sama. Kalau kepadatan ini sama 4.000. Yang ini 1, 2, 3 ini sama 4.000. Dan yang ini yang isi 1,20 kg ini kepadatannya cuma 2.000, separohnya. Dan yang di ujung sana yang paling kecil, yang tadi saya katakan yang isinya 1,20 kg 530, yang paling kecil itu kepadatannya paling banyak, itu sampai 7.000. Cuman nggak sampai besar, nanti saya akan pecah. Kenapa? Karena kebetulan yang ini nanti saya mau angkat 3 hari lagi, dan kisaran 1 minggu lagi nanti yang itu akan saya pecah. 7.000 saya bagi 2 karena kebetulan bak saya kosong juga, seperti itu. Terus yang lebih harus dipahami lagi, yang saya lakukan sistem kocor ini begini, sahabat. Jadi saya itu tidak mempedulikan soal warna air. Yang saya akan pedulikan adalah ciri-ciri ikan itu sehat atau enggak. Contohnya begini. Ini kita tebar, contoh saya katakan yang ini 4.000 nih, agak padat kan 4.000. Selama 3 minggu, saya itu enggak masukkan air, enggak dikocor lah. Seperti biasa, konvensional seperti biasa, biarkan saja. Setelah 3 minggu, itu air akan sedikit coklat dan mulai agak bau. Dan disitulah penentuan sistem sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan sistem RWS atau red water system, dari situ ketika ada sedikit bau, tinggal kita sedikit buang kotoran dan pakan kita atur. Pakan kurangi dari biomasa, dari yang seharusnya untuk pemberian pakan. Kalau mau menggunakan RWS. Tapi karena ini sistem kocor, jadi saya nggak buang kotoran. Tinggal saya buka keran supaya kotorannya keluar secara otomatis dan airnya agak sedikit terganti. Makanya sering saya katakan kurang lebih 20% dalam 1 hari, seperti itu. Itu kurang lebih. Tapi itu nggak akurat sih sebenarnya, cuman estimasi, dan pernah saya teliti juga kurang lebih segitu, seperti itu. Dan mungkin bisa berbeda di setiap tempat, karena untuk bak saya pun 5 ini, kalau semuanya kan 6, ini yang ada isi 5. Ini semuanya ada yang 20%, ada yang 15% per hari, ada yang 10% per hari, dan itu nggak sama nyatanya, seperti itu. Jadi terus acuannya gimana sih? Acuannya begini. Dikala
itu air itu mulai bau, setelah 3 minggu kan mulai agak sedikit bau nih amonia nih, karena kita tiap hari kasih makan. Kita memasukkan air, kita buka keran, dan di situ masuk air sampai bau itu hilang. Maksudnya besok nih kita kasih makan kan, tercium nggak bau? Kalau masih tercium, kita sedikit tambah besar kocornya itu. Jadi begini, kalau misalkan kita cium ini kasih makan masih bau, ini kan kocor nih. Ini kita bisa besarkan lagi, contoh. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak bau, bisa jadi standar di situ. Ataupun sebaliknya, begitu kita kasih makan, besoknya airnya jernih. Kayak mau jernih gitu. Kayak, loh kok kelihatan jelas ikannya. Berarti kan mau jernih tuh. Itu berarti kebesaran. Itu berarti kebesaran. Jadi kita kecilkan lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya begini. Patokannya itu atau acuannya itu bukan warna airnya, tapi lebih ke aromanya. Jadi dikala aroma itu mau bau, kita besarkan sedikit. Dikala air itu mau jernih, kita kurangkan sedikit. Cari titik di antara itu. Antara bau dan jernih. Itu poinnya. Kalau sahabat memahami itu, saya rasa sahabat sudah memahami dasar daripada sistem kocor yang sesungguhnya. Dalam artian, di daerah manapun, situasi seperti apapun, tetap feeling kita udah paham. Karena yang saya bilang, ini lebih kepada feeling. Tujuannya, kita nggak bisa 100%, ya maaf kalau bahasanya mau belajar dari buku, dari mentor-mentor. Saya pun sama sahabat, ratusan saya buku pelajari. Dan nggak satupun yang nyata secara realita sesuai dengan buku. Itu bukan si penulis buku atau bukan soal keilmuannya yang salah, bukan. Tapi koneksi antara daerah yang diriset, yang dipelajari dengan daerah kita mungkin itu beda. Kurang lebih seperti itu. Makanya jarang yang sesuai. Karena pada umumnya budidaya ikan itu di daerah-daerah tertentu. Contoh di Subang, di Bogor, di Cianjur. Di daerah-daerah yang sumber airnya bagus, daerahnya cukup bagus, geografisnya luar biasa bagus. Sementara bahasanya kalau saya seperti melawan hukum alam lah. Dimana kalau bikin sumur bor, lebih dari 16 meter itu asin. Memang asin seperti air laut. Di bawah 19 meter. Kalau kurang dari 8 meter, kurang dari apa namanya? Kurang dari 8 meter lah. Itu airnya itu agak sedikit coklat. Dan ada titik bagusnya itu, yaitu dari 9 sampai 12 meter. Maknanya, itu kan agak sedikit sulit untuk menyesuaikan. Tapi untuk kita yang misalkan mau mempelajari, mau cari tahu, mau riset, sebenarnya masih tetap dipelajari. Meskipun misalkan yang saya katakan tadi, kalau di ketinggian 6 meter ke dalam, airnya itu agak sedikit kuning, zat besinya tinggi. Itu saya sudah coba, itu masih bisa, masih oke. Tinggal kita pakai yaitu treatment dengan cara oksidasi. Biasanya saya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat-sahabat kita yang mau mengetahui lebih mendalam lagi tentang sistem kocor untuk di semua dataran, oke? Poin untuk di semua dataran. Dan di sini terlepas daripada sumber air yang bagus, terlepas daripada daerah-daerah yang sangat cocok untuk budidaya. Maksudnya kalau untuk di daerah Subang, daerah Cianjur, Sukabumi, mungkin itu nggak usah banyak teori lah. Siapapun bisa karena geografisnya itu sangat mendukung. Dari suhu, dari air, dan pokoknya itu sangat mendukung. Dan bagi saya itu nggak banyak teori, bahkan nggak banyak keilmuan lah. Siapapun bisa melakukan. Tapi untuk di daerah-daerah tertentu, kayak di daerah-daerah Payau, itu memang harus ada pelajaran. Seperti apa yang saya lakukan, kita harus mempunyai banyak riset lah, kurang lebih seperti itu. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengacu kepada pembelajaran dari media sosial manapun, dari buku manapun. Setiap daerah itu caranya berbeda. Makanya saya lebih mengarah kepada begini. Untuk
khususnya yang pelatihan online, sebenarnya itu hanya dasar sih, itu hanya dasar. Karena yang lebih efektifnya sebenarnya itu offline. Saya langsung datang ke tempat sahabat dan praktekkan. Paling tidak saya bisa mempelajari karakter air, karakter lingkungan seperti itu. Paling tidak saya bisa mempelajari dan nanti kita negosiasi, kita bisa bahasanya apa ya? Sama-sama riset lah. Kurang lebih seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, sistem kocor itu yang sesungguhnya bukan kebesaran airnya, bukan. Memang komplikasi lah, banyak teori yang pokoknya macam-macam. Tapi yang jelas yang saya lakukan untuk di daerah manapun, untuk siapapun yang lebih sesuai, lebih aman, lebih menguasai lah bahasanya. Menguasai. Menguasai itu dalam artian kita tahu antara titik aman, titik nyamannya ikan dengan titik bahayanya di situ. Jadi bukan apa namanya? Bukan mengarah kepada asumsi. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di sini kesimpulannya adalah sistem kocor bukan soal kocor besar atau kecil, tapi lebih mengarah memahami kepada air itu supaya enggak bau, tapi air itu supaya enggak jernih. Seperti itu. Kalau jernih, efeknya apa? Kalau bau, efeknya apa? Dan kalaupun misalkan mau saya bongkar semuanya, ya mungkin saya buatkan di video terpisah karena ini terlalu panjang. Jadi kebetulan saya pun agak sedikit buru-buru sih sebenarnya. Cuman karena ini beberapa hari lagi mau panen, jadi satu siklus ini saya nggak ada momen. Jadi paling tidak saya dokumentasikan seperti itu. Makanya saya harus ada data untuk yang ini. Meskipun ini bahasanya sebenarnya tadinya untuk pelatihan sistem kocor, tapi karena sayanya waktunya nggak bisa full, dalam waktu 2 bulan ada di rumah, jadi terpaksa nggak jadi untuk buat video di fitur gabung. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.